ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak Guru. Berapa lama manusia disiksa di dalam kubur? Terima kasih. Sakit benda. Nauzubillahi min mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Amin, dari amin, amin. siksa kubur. Amin. Karena al-qabru adalah tempat pertama persinggahan manusia sebelum masuk ke akhirat. Jika dikubur orang itu senang, maka ke belakangnya akan menjadi senang terus, akan mendapatkan kenikmatan. Kalau dikuburnya itu disiksa, maka ke belakangnya orang itu terus disiksa sampai ke neraka. Sampai kemana? Sampai batas apa manusia itu disiksa di kubur? Itu menurut besar atau banyak sedikitnya amal atau maksiat yang dikerjakan selama di dunia. Kalau apa dosanya itu sedikit, yang mungkin bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya sedikit, kalau dosanya banyak, yang menunggu sampai hari kiamat. Artinya siksa itu terus berlanjut sampai hari kiamat. Kalau ada anak yang bisa mengangkat atau mengampuni dosa-dosa yang ada di alam kubur, itu merupakan nikmat yang sangat besar. Bahwanya orang tuanya disiksa di kubur sebab maksiat yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Kemudian ternyata dia mempunyai anak yang soleh. Selama hidupnya dia memondokkan anaknya dipintarkan tentang ilmu agama, sehingga dia bersedekah untuk orang tuanya, berzikir, kemudian dihajikan untuk orang tuanya, berpuasa untuk orang tuanya. Nah, itu bisa meringankan siksa kubur dari orang tuanya. Sangat beruntung orang tua yang disiksa di kuburnya kemudian mempunyai anak yang soleh. Mungkin itu bisa mengangkat siksa di kubur dari orang tua yang banyak dosanya itu. Karena diceritakan, dan ini sudah menjadi hadis yang sahih, Abu Lahab yang begitu kafirnya memusuhi Nabi. Tapi ketika Nabi itu lahir, Abu Lahab itu bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abu Lahab itu pamannya juga, pamannya Nabi, saudara ayahnya Nabi. Abu Lahab, saudaranya Hamzah, saudaranya Abu Talib, saudaranya Abu Lahab. Ketika Nabi lahir dan ternyata laki, Abu Lahab itu sangat bergembira sekali dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang memberi kabar gembira kepada Abu Lahab, yaitu budaknya itu dimerdekakan oleh Abu Lahab dari saking gembiranya mempunyai ponakan laki-laki, sehingga budaknya itu dimerdekakan. Tapi setelah itu Abu Lahab ingkar dengan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tetap matinya mati kafir. Nah, perbuatan seperti itu Allah Subhanahu wa taala tidak lupa dengan perbuatannya Abu Lahab. Tidak lupanya bagaimana? Karena dia bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya, karena lahir Nabi Muhammad seorang laki-laki, maka Abu Lahab itu setiap hari Senin, karena lahirnya Nabi Muhammad hari Senin, setiap hari Senin Abu Lahab itu pray libur disiksa di alam kubur. Tapi setelah hari Senin tepuk-tepuk boleh karena kekafiran. Jadi ada keringanan siksa di alam kubur. Begitu juga orang yang maksiatnya berdosanya besar, mungkin yang mempunyai anak yang soleh, anak yang solehah, didoakan oleh kedua anaknya, diberi sedekah, hadiahnya untuk orang tua yang ada di kuburan, dingajikan. Pokoknya selama orang itu meninggal dalam keadaan iman.